Shalom, selamat pagi Sobat STTII dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu kembali di dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Allah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini, saya memberi judul adalah Berdoa Senantiasa. Mari kita akan buka di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Sobat STTII dimanapun Anda berada, Rasul Paulus menulis surat tersebut untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat agar tetap berdoa. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan adalah dan berdoalah senantiasa. Berdoa adalah perintah Allah bagi setiap orang yang beriman. Dan berdoa adalah nafas dari orang percaya. Berdoa senantiasa adalah bukti bahwa kita berpegang kepada kuasa Allah bagi setiap langkah-langkah kita di dalam dunia ini. Sobat STTI dimanapun Anda berada, jika kita melihat 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini, ada suatu perintah atau tindakan yang konsisten yang harus dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, yaitu terus berdoa. Pada pagi hari ini, kita akan melihat berdoa senantiasa itu seperti apa. Yang pertama, berdoa senantiasa bisa dikatakan adalah berdoa dengan tidak berkeputusan. Amin. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Saya mengutip dari buku tafsiran surat Yakobus yang ditulis oleh dosen kita tercinta, Bapak Antoni. Di situ saya mengutip mengatakan bahwa berdoa dengan tidak berkeputusan salah satu ciri dari kehidupan orang-orang beriman yang sedang mempersiapkan diri bagi kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa berdoa dengan tidak berkeputusan merupakan gaya hidup orang percaya, bahwa mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan ini adalah sebuah gaya kehidupan, gaya hidup orang-orang percaya. Yang kedua, berdoa senantiasa bisa dikatakan adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu atau berdoa dengan tidak bosan. Karena pada waktu kita berdoa, karena doa itu adalah sarana kita untuk mengenal Allah, sarana untuk mengenal Allah secara intim. Di dalam doa kita akan menemukan rencana-rencana
rencana-rencana Tuhan bagi pelayanan kita. Oleh sebab itu, berdoa senantiasa dapat kita artikan berdoa dengan tidak jemu-jemu, atau berdoa dengan tidak bosan. Kita bisa melihat di dalam Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Lukas 18 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Rekan sobat STTI dimanapun Anda berada, marilah di tahun 2022 ini kita mempunyai gaya hidup yang suka berdoa. Berdoa adalah tempat kita bergantung. Berdoa adalah tempat kita bergantung. Bergantung penuh pada janji-janji Allah. Berdoa tidak jemu-jemu dan tidak bosan. Juga kita sedang belajar. Kita belajar untuk menunggu jawaban Tuhan bagi kehidupan kita, bagi pelayanan kita. Dan poin yang ketiga, berdoa senantiasa bisa diartikan bahwa kita harus berdoa setiap waktu, di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun. Seringkali kita melihat ada orang percaya, orang beriman, pada saat dia mengalami masalah, mereka mulai malas berdoa. Kalau kondisi baik-baik saja, mereka suka berdoa. Tetapi ada di sisi lain, ada orang-orang percaya, orang-orang beriman, justru pada saat kondisinya baik-baik saja, mereka malas untuk berdoa. Tetapi pada waktu ada masalah, mereka berdoa. Nah, dalam hal ini berdoa senantiasa bisa diartikan bahwa kita berdoa di setiap waktu, di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun juga. Baik itu senang, baik itu susah, kita harus tetap berdoa. Dengan kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa kita berserah dan kita mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan ini. Contoh, kalau kita melihat Tuhan Yesus pada saat dia akan ditangkap. Di dalam situasi tertekan, Yesus berdoa kepada Bapa. Kita melihat di dalam Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Amin. Contoh yang begitu luar biasa. Dalam situasi tertekan, Yesus berdoa. Sobat STTI, dimanapun Anda berada, pagi hari ini, renungan firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa.
Di dalam kita memasuki tahun 2022 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Pagi hari ini, yang harus kita lakukan adalah berdoa, berdoa, berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.